Minasan, balik lagi sama saya Segan Rukuro. Oke teman-teman, kali ini kita bakal bahas lagi tentang Digimon Adventure 2020 yang udah masuk ke episode ke-38. BTW hari ini episode 39 bakal segera tayang. Jadi saya bakal langsung cepet aja kali ini. Nah, ngomongnya dari kemarin cepet-cepet mulu, tapi 20 menit mulu videonya. Habis ini sih banyak yang bisa dibahas di tiap episode, jadi nggak begitu kosong gitu teman-teman buat episode ini, walaupun akhir-akhir ini kebanyakan filler ya teman-teman. Ya mungkin ini buat alur yang lebih santai dikit lah ya. Tapi seperti biasa Digimon tuh punya pesan moral yang luar biasa teman-teman. Seperti kemarin si Koshiro kan, dia tuh kayak menyendiri gitu, tapi pada akhirnya ketika dia punya teman seperti Taichi dan yang lain yang mengandalkan dia akan berusaha sekuat tenaga gitu. Dan ini bakal membahas hal yang serupa teman-teman, yaitu kali ini adalah tentang Yamato sebagai tokoh utama di episode kali ini. So kita langsung aja bahas episode ke-38 ya teman. Oke, pertama kita diperlihatkan di sini ada di sebuah pegunungan dan lembah-lembah gitulah yang dijaga ketat oleh Trupmon dan Salamandermon. Habis itu lampunya. Habis itu di puncaknya ada Mephistomon yang sedang melakukan sebuah ritual yang membutuhkan beberapa Digimon sebagai korban, dan di sana ternyata Gabumon udah tertangkap dan dimasukkan ke dalam penumbalan tersebut. Kenapa bisa begitu? Nanti kita bakal bahas. Dan yang pasti ini si Yamato sama Gabumon kepisah ya teman-teman. Tiap kali si Yamato mau nolongin Gabumon, dia selalu kepergok sama Trupmon dan ditembakin terus ya teman. Dan akhirnya pas dia hampir ketangkep, tiba-tiba aja ada sebuah geyser air panas yang deres luar biasa. Itu ternyata di sana ada Joe dan Gomamon yang kelempar dari onsen teman-teman. Ceritanya pas mereka ngegeser batu dari situ, tiba-tiba aja airnya kan keserap ke situ, dan si Jo sama Gomamon ini masuk ke dalamnya dan akhirnya kelempar ke tempatnya Yamato. Buset, bisa gitu teman-teman. Dan sini si Yamato seperti yang kalian tahu, dia emang lagi perjalanan bareng Garurumon ya teman-teman. Jadi dia lagi bisa buat mencari anak-anak yang lain gitu. Dan sekarang ini akhirnya kan si Jo sama Yamato ketemu ya teman-teman. Untungnya mereka ketemu karena si Yamato setelah ini membutuhkan mereka teman. Dan si Yamato ini bilang makasih udah datang atau semacamnya lah. Karena ya dia tahu dia nggak bisa nolongin Gabumon sendirian, dan dia ceritain masalahnya ke Jo dan Gomamon. Nah di sini si Yamato udah menunjukkan kalau dia itu emang membutuhkan eksistensi yang namanya teman teman-teman. Dan selebih-lebihnya kita akan fokus ke ini ya, perkembangan karakternya si Yamato sejak dia ketemu sama Gabumon teman-teman. Di sini bakal banyak flashback dari sejak sebelum episode 1, sebelum si Taichi sama Agumon ketemu teman-teman. Dan juga ini sempat bikin saya sembab sejak kemarin teman-teman. Aduh, gila, pengen nangis. Kemarin udah nangis sih pas nonton episode ini. Aduh, tiap kali nonton episode bagus dari Digimon tuh baper mulu bawaannya deh. Kemarin Mimi juga baper, terus seri sebelumnya Epmon juga banyak episode yang bikin baper gitu loh. Oh my god. Jadi yang namanya perkembangan karakter tuh sekecil apapun tuh tetap nyata teman-teman gitu ya. Terus kita bahas sekarang kenapa si Garurumon bisa ketangkep ya teman-teman. Jadi ceritanya itu si Yamato sama Gabumon itu ngelihat Digimon yang dibuat menderita sama Mephistomon ya. Habis itu ya mereka pengen nolongin gitu. Si Gabumonnya pengen nolongin, jadi Yamato ikut-ikut aja gitu kan. Pas mereka berhasil menolong, tahu-tahu Mephistomon dan Trupmonnya ngejar mereka, dan si Garurumon sama Garurumon sama Yamato ini kepisah, dan si Yamato disuruh buat bawa lari para Digimon kecil itu. Diantaranya ada Elecmon Virus sama Cibikmon teman-teman. Nah ini Digimon dari Cross Force juga teman-teman, yang Cibikmon itu
wujud bayi sebelumnya Pigmon ya teman-teman. Pigmonnya sendiri ada macam-macam teman-teman. Habis itu Pigmon berubah jadi Starmon yang kecil, dan dia bisa summon beberapa Pigmon kecil dan Cibigmon kecil teman-teman buat serangan Meteor Squall versi dia teman-teman ya. Lucu juga sih si Starmon ini. Tapi kenapa kita jadi bahas itu ya? Ya udah. Jadi si Garurumon ini kan kalah ya dan ketangkep, sementara si Yamato-nya melarikan diri. Dan pas mereka pergi, ya, jadi mereka tahu kalau jadi si Yamato ngasih tahu kalau Digimon yang ditumbalin itu semacam energi kehidupannya atau apanya itulah dijadiin dan dimasukin ke sebuah kristal hitam besar di belakangnya Mephistomon teman-teman. Dan diketahui kristal besar ini adalah pecahan tubuhnya Millennium One. Salah satu pecahan yang besar juga, tapi ini nggak sebesar yang di Vaga teman-teman. Ya ampun. Jadi pola ceritanya tetap sama. Ini sama-sama mencegah kebangkitan Millennium One ya. Jadi walaupun ada beberapa hal perseteruan atau apapun itu, ujung-ujungnya pasti pengaruh Millennium One masih ada teman-teman gitu. Jadi nggak sepenuhnya terlupakan. Paling kemarin doang teman-teman, cuman seputar keadaan sosial yang perbudakan segala macam itu, perbudakan Gotsumon yang kemarin. Terus sekarang ini si Yamato sama Joe kan ini akhirnya setuju buat kerjasama, dan mereka mulai rencananya dengan cara si Joe sama Ikakumon nembakin beberapa tembakan ke arah gunung itu dan nembakin tanduk-tanduknya Ikakumon buat dipanjat sama Yamato. Jadi si Joe sama Ikakumon nembakin dari jauh buat mengalihkan perhatian para Turkmon, sementara si Yamatonya ngumpet-ngumpet sambil berusaha buat ke puncaknya teman-teman. Tapi di puncaknya itu di sebelum puncaknya itu masih ada Salamandermon teman-teman yang ngejagain. Jadi sekarang si Joe sama Ikakumon juga harus berhadapan sama Turkmon juga gitu. Nah di sini kita langsung pindah ke Taichi dan yang lain teman-teman. Dimana di sini mereka ngebahas tentang beberapa hal sambil makan-makan pastinya. Ya mereka bersyukur bisa ketemu, akhirnya tinggal si Yamato sama Joe aja yang belum. Habis itu akhirnya mereka ngomongin tentang si Yamato teman-teman. Jadi si Takeru kan ditanyain kenapa mereka bisa begini, apapun itulah. Jadi dulunya dulunya itu si Yamato sama Takeru itu orang tuanya kan kerja terus ini nggak jelas teman-teman, nggak jelas. Ini mereka orang tuanya tuh cerai atau berantem doang sampai hidup terpisah kayak gitu. Si Takeru ikut ibunya, Yamato ikut bapaknya gitu. Aduh. Tapi di keluarga ibunya juga si Takeru tinggal sama neneknya kan. Pas di episode 3 diceritain. Habis itu si Yamato cuma tinggal sama bapaknya berarti. Ini mirip sama yang dulu sih, cuman bedanya kali ini nggak jelas teman. Ini orang tuanya cuma berantem atau cerai nggak tahu teman-teman. Tapi yang jelas orang tuanya workaholic, jadi nggak pernah ada di rumah, jarang ada di rumah, dan mereka berdua kesepian. Habis itu si Yamato-nya bela-belain buat ketemu sama ngobrol sama Takeru sih. Jadi si Takeru nggak begitu kesepian teman-teman. Tapi si Yamato-nya ini loh teman-teman. Si Yamato-nya ini benar-benar kesepian kayaknya. Dia sampai teman aja nggak punya gitu teman-teman. Dia cuma punya Takeru doang, seolah-olah cuma peduli sama Takeru doang gitu. Jadi ya ini kita bisa jadiin pelajaran lah teman-teman. Orang yang kesepian itu kalian temenin ya, kalian temenin, nanti dia bakal ngelakuin apapun buat jaga hubungan sama kalian gitu, karena mereka butuh keberadaan seperti kita gitu teman-teman. Dan ini terbukti di flashbacknya Yamato ya teman-teman. Dan si Taichi dan yang lain ini penasaran gimana si Gabumon sama Yamato bisa ketemu teman-teman. Jadi si Yamato langsung cerita tentang flashbacknya ya sambil dia jalan di atas ini ke arah puncaknya. Jadi
Baru aja mereka ngomongin gimana ceritanya mereka bisa ketemu, tahu-tahu si Yamato udah nyaut aja gitu biar jauh. Nah biasa lah yang kayak gini. Jadi si Yamato kan kekirim ke dunia, masuk ke dunia networknya teman-teman. Yang episode 1 itu, habis itu dia ketemu sama Sunomon. Ini Sunomonnya lucu banget. Dan ini si Sunomon kan udah lama pengen ketemu sama Yamato, tapi si Yamatonya itu kayak ogah, nggak mau pergi gitu kan. Itu dia nyari jalan keluar, dan si Sunomon ini tetap ngikutin dia karena dia ngerasa si Yamato itu adalah orang yang dia cari gitu teman-teman. Dan pas ketemu sama Argomon dan Yamato diserang, si Sunomon ini langsung lompat dan ngelindungin dia. Jadi si Yamato nanya kenapa dia nolong, karena si Sunomon ini dia nolong atas kemauan dia sendiri gitu. Nah setelah itu si Yamato juga sebenarnya kan bisa lari gitu, tapi dia bawa Sunomon pergi bareng teman-teman biar si Sunomon ini bisa selamat. Habis itu si Sunomonnya langsung berubah jadi Gabumon teman-teman dan nembakin Petit Fire-nya ke arah Algomon itu sebelum si Yamato nerjang mereka teman-teman. Nerjang mereka demi selamatnya si Sunomon ini. Terus akhirnya mereka kan mulai temenan ya teman-teman. Alasan Yamato nolongin si Gabumon itu karena alasan yang sama kayak Sunomon gitu. Tiba-tiba aja dia pengen nolongin dia gitu. Ya gimana? Aduh, mau nangis. Ya gimana, itu kan si Sunomon udah nolongin Yamato, dan Yamato itu adalah orang yang kesepian teman. Jadi kalau orang kesepian itu ada yang ada yang berbuat baik sama mereka, ada yang benar-benar serius pengen menjaga mereka, maka mereka akan melakukan hal yang sama buat kita gitu. Jadi persahabatan itu punya makna yang sangat penting, dan itu ditunjukkan sekali di episode ini teman-teman. Terus dan si Yamato ini kan struggling ya, dia benar-benar berusaha banget buat manjat karena dihadang sama Salamandermon, dan si Mephistomon ini udah mulai mau numbalin Gabumon dan ngucapin mantranya, tapi si mantranya ini juga ngefek sama Yamato dan yang lain teman-teman. Jadi kepala mereka juga ikut berdenging dengernya, jadi kayak gitu deh. Sementara si Joe ini berusaha buat nutup kuping, tapi tiba-tiba dia ngeliat buku tulis dan dia menyadari sesuatu, yaitu si Trupmon dan Salamandermon ini dapat perintah dan bergerak karena mantra dari Mephistomon ini. Lalu si Joe ini langsung fokus dan ngucapin mantra-mantra atau ucapan-ucapan yang aneh gitu kan. Kayaknya dia baca dari buku tulisnya atau apalah gitu. Pokoknya gayanya sambil meditasi gitulah. Dan itu dia menimbulkan mantra yang dia ucapin itu menimbulkan gelombang suara yang lebih kuat dan membatalkan mantranya Mephistomon. Ya ampun, ini bisa gini teman. Ini kayaknya Easter egg juga teman dari adventure yang lama, dimana dulu si Sora sama Joe kan mau ditumbalin sama Bakemon ya teman. Habis itu kan ditolongin dan akhirnya gelut pakai berdrama dan Ikakumon. Tapi si Bakemon ini terlalu kuat sehingga si Joe ini harus bacain mantra buat melemahkan si Bakemon ini. Mungkin efek lagi. Mungkin ini hal yang sama ya teman-teman. Lucu juga sih kalau diingat-ingat. Dan abis itu si Trupmonnya itu langsung pada nyembah si Joe dong. Ya ampun. Si Joe nya disembah. Dan si Salamandermonnya ini jadi nggak bisa berkutik teman-teman. Dan akhirnya dia lanjut nolongin si Yamato kan buat manjat. Soalnya si Yamatonya udah mau jatuh. Dan akhirnya si Yamato sampai di puncak teman-teman, dan dia tinggal selangkah lagi nolongin si Gabumon. Tapi si Mephistomon ini langsung menimbulkan awan hitam buat membungkus gunungnya itu, dan dia memunculkan sebuah magic circle di pijakannya mereka buat langsung menumbalkan semua Digimon yang ada. Karena mungkin si Mephistomon ini merasa mantranya udah nggak mempan lagi, jadi dia mempercepat aja prosesnya. Terus si Yamato ikutan masuk ke magic circle-nya. Nah karena manusia kalau masuk ke dunia digital itu berubah jadi data, jadi si Yamato ini juga bisa ditumbalin teman-teman. Tapi si Yamato nggak peduli, dia tetap pengen nolongin Gabumon. Dan di sini terharu saya sumpah.
Di sini si Yamato nekat banget dan dia ngaku kalau dia berubah setelah ketemu sama gabungan. Aduh, mau nangis. Dia jadi tahu apa pentingnya arti temen gitu. Bahkan nggak cuma gabungan teman-teman, Taichi dan yang lain juga yang mengubah dia kan gitu. Ibaratnya seperti itu. Dan di sini Yamato mengucapkan dengan jelas kalau si gabungan adalah teman pertamanya dia. Dan juga Crashnya aktif dan melindungi mereka dari ritual itu dan juga menghancurkan Magic Circle-nya sehingga sepertinya korban yang lain ikutan selamat teman-teman. Dan akhirnya mereka bisa melarikan diri dan juga Digimon-Digimon yang tadinya selamat juga ikut melarikan diri karena di balik awan hitam itu semuanya jadi terasa seperti neraka teman-teman. Hutan kebakar dan lain sebagainya gitu teman-teman. Ya ampun, ini Mephistomon ya ampun, parah banget. Udah kayak iblis beneran gitu. Dan akhirnya si Yamato dan gabungan mulai lagi, dia berubah jadi jadi Garurumon dan nyerang si Mephistomon, tapi Mephistomonnya lari dan menciptakan awan hitam yang tebal buat bersembunyi dan berlindung dari mereka. Dan si Garurumonnya ini berubah jadi Garurumon dan langsung jadi Sagittarius mode, terbang ke arah si Mephistomon dan langsung menghajar dia dengan Kaiser Nail-nya. Tapi di sini dia juga mengeluarkan siluet Metal Garurumon teman-teman. Kirain dia bakal berubah jadi Metal Garurumon. Oke, ini PHP, tapi terbayarkan dengan episode kali ini teman-teman. Dengan pesan moral dan juga hal-hal yang bikin saya sembab dari kemarin teman-teman. Aduh, nggak apa-apa deh PHP, yang penting semuanya udah terbayarkan teman-teman. Ini pesan moralnya berharga banget sumpah. Jadi seperti yang saya bilang tadi teman-teman ya, jangan lupa kalau kalian lihat orang yang kesepian atau butuh teman, temenin terus. Mereka nantinya bakalan menjaga kalian sepenuh hati. Perasaan mereka tuh pasti tulus, jangan khawatir. Terus dan juga nggak cuma siluet Metal Garurumon aja, ini Kaiser Nail-nya juga dipadu sama tembakan dari sayapnya Sagittarius mode teman-teman. Jadi dipadu laser, tapi efeknya jadi kayak Grace Cross Freezer-nya Metal Garurumon teman-teman. Jadi semuanya beku, termasuk Mephistomon dan Kaiser Nail-nya dan juga Kristal Millennium-nya. Jadi semuanya langsung hancur gitu sama satu serangan. Gitu aja. Dan akhirnya mereka balik sama Jo dan juga Gomamon. Akhirnya mereka ngumpul dan nungguin siapa namanya? Si Komondomon dan juga yang lain. Di sini si Takerunya naik Pegasmon ya teman-teman. Aduh, si Takerunya lucu banget deh. Yang lainnya juga udah nanti bisa ketemu sama mereka berdua. Dan akhirnya selesai juga. Besok giliran Jo ya teman-teman, yang bakalan jadi tokoh utama. Oke, sekian dulu buat video kali ini. Kalau teman-teman suka jangan lupa di share, habis itu di like, komen, dan juga subscribe ya teman-teman. Kita ketemu lagi di video berikutnya, oke? Semoga aja episode kali ini menjadi suatu yang sukai dan juga kedepannya jadi episode yang semakin bagus, semakin banyak yang suka ya teman-teman. Gak peduli apa kata produsernya atau apapun itu lah. Oke? See you again di South Day. Justo! Us!